Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik, selalu baik, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita kembali untuk merayakan Hari Pentakosta dalam ibadah Sekolah Minggu GKI POSPI Mangkutana. Untuk mempersiapkan hati kita memulaikan ibadah, teman-teman bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian Yesus Engkau Baik. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus Engkau baik dan teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus Engkau baik dan teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Oh, Jesus is good, my Jesus is so good. Oh, Jesus is good to me and to all of you. Oh, Jesus is good, my Jesus is so good. Is good to me and to you, and so to all of you. Is good to me and to you, and so to all of you. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman masih dengan sikap berdiri, sekarang Lause mau bertanya. Lause pernah tidak merasa minder dengan teman-teman yang lain? Pernah? Seperti apa? Lose pernah dibilangkan kecil, pendek, kayak anak SMP. Wah, tragis sekali ya. Terus bagaimana perasaan Lause Tessa? Kalau Lose sih cuek saja, terserah mereka mau bilang apa. Tetapi dalam Alkitab,
Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini istimewa. Wah, benar sekali Lause. Lause Evelyn juga merasakan hal yang sama. Pasti teman-teman yang di rumah juga merasakan hal yang sama juga kan? Ada lagu yang mengatakan bahwa kita itu istimewa, kata Yesus. Mari dengan sama-sama kita menyanyikan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Masih tetap berdiri, mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kita semua, maka kita harus berubah karena Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, ikutlah berubah karena Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ku berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Tak tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Aku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah
jadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Aku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Nya. Hati kami telah siap dibantu, jadikan kami seperti Samuel kecil, taat dengar dengaran. Mari Tuhan berfirman-Nya. Hati kami telah siap dibantu, jadikan kami seperti Samuel kecil, yang taat dengar dengaran. Shalom, bagaimana kabar semuanya? Pasti baik dan luar biasa. Nah, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta ya? Adik-adik mau tahu? Mari kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan tubuh, sehingga hari ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baca. Baca dari judul ya. Ya. Kisah para Tetap sedikit. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kata orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Nah, dari pembacaan ini kita bisa mengetahui bahwa hari Pentakosta itu hari yang ke-50. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, 10 hari para murid berdoa. Jadi jumlahnya berapa? 40 tambah 10? 50. Artinya Pentakosta berarti hari yang ke-50. Di hari Pentakosta itu Tuhan Yesus menggenapi janjinya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan para murid akan menerima kuasa. Para murid yang adalah orang Galilea tiba-tiba bisa berbahasa dari negara lain. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa manusia, bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi yang percaya. Nah, para murid yang dulunya orang yang takut, tapi kini menjadi orang yang berani dan semangat untuk melayani Tuhan. Nah, dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, janji Tuhan itu pasti digenapi. Lalu yang kedua, orang yang rajin berdoa akan menerima janji Tuhan. Nah, yang ketiga, jika ada Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa atau kekuatan untuk melayani Tuhan. Di gereja, contohnya, kita bisa bernyanyi, kita bisa berdoa sendiri. Jadi, kenapa kita harus takut? Kalau di rumah, kita diberikan kekuatan untuk membantu orang tua. Ayo, siapa yang sering membantu orang tua? Coba angkat tangannya. Ada? Ya, bagus sekali. Nah, yang keempat, Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bercerita tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah lahir, mati, menebus dosa kita, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Percayakah adik-adik pada Tuhan Yesus? Jika kita percaya, mari kita ceritakan hal itu juga bagi papa, mama, kakak, adik, teman, di rumah maupun di sekolah. Puji Tuhan, cerita Lose sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan, untuk kesempatan ini kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Sebelumnya, Lose mau mengucapkan terima kasih untuk setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Baik Lose Tessa, Lose Evelyn, dan juga Lose Ita yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Pengumumannya yaitu untuk teman-teman yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, ini dia teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ada beberapa teman juga yang sudah membuat prakaryanya, kreativitasnya dan dikirimkan ke Lause. Siapa saja? Karena hanya sedikit yang mengirimkan, jadi pemenangnya cuma 1. Siapa kira-kira pemenangnya? Wah, ternyata yang menang maminya Cleon. Salah, Cleon. Ya, nanti sekali lagi hadiahnya setelah sekolah minggu kembali seperti biasa. Nanti Lose Ita akan menyediakan hadiah untuk yang sudah mengikuti lomba dari beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan ini Lauselia juga mau berpamitan kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Karena minggu depan Lauselia dengan Lause Hece sudah tidak akan melayani di GKI Pos PI Mangkutana lagi. Jadi teman-teman sekolah minggu semua, nanti minggu depan ibadah sekolah minggu dan pelayanan-pelayanan dalam komisi sekolah minggu selanjutnya akan dilayani oleh GKI Palopo. Terima kasih untuk semua perhatian, untuk semua kerjasama, dan juga semangat daripada teman-teman dan kita semua yang selama ini di dalam pelayanan kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Harapannya senantiasa bertumbuh dalam ketaatan akan firman Tuhan, serta menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan terlebih kepada Tuhan. Ya, demikianlah pengumuman dari Lauselia. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang telah naik ke surga, dan Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika kami hidup di dunia ini, kami terus menjadi saksi Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, secara khusus hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai dan berkati terus kehidupan mereka dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa kecil mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati mereka semua, studi mereka di sekolah, masa depan mereka ya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua yang menjadi teladan iman, yang membimbing mereka di rumah setiap harinya. Tuhan berkati juga setiap orang tua. Biarlah kiranya mereka dapat membawa setiap anak-anak ini untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan. Berkati rumah tangga masing-masing, berkati keluarga daripada setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan yang terus memelihara, melindungi kami, menjauhkan kami dari setiap hal-hal yang tidak dikehendaki. Biarlah kiranya Tuhan kami terus dapat menikmati kehidupan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan untuk sekolah minggu GKI Pos PI Mangkutana. Biarlah untuk kedepannya Tuhan senantiasa terus bekerja campur tangan di tengah-tengah sekolah minggu GKI Pos PI Mangkutana. Dan semakin hari semakin luar biasa karena Tuhan yang telah memberkati sekolah minggu GKI Pos PI Mangkutana. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dan biarlah kiranya puji syukur kami kami naikkan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.